Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi koordinat kartesius, yaitu cara melukis dan menuliskan titik koordinat pada koordinat kartesius. Nah, sebelum kita lebih jauh masuk ke contoh, saya akan menjelaskan tata cara penulisan titik koordinat. Nah, bagaimana sih cara penulisan titik koordinat? Nah, sebuah titik koordinat ditulis dengan yang pertama itu nama titiknya. Seperti pada video sebelumnya, nama titik itu di sini biasanya menggunakan huruf kapital. Nah, nama titik ini bisa A, B, C, D sampai Z. Nah, setelah nama titik ditulis, lalu di dalam kurung itu ada nilai absis dan juga nilai ordinat. Jadi yang namanya penulisan titik koordinat itu yaitu nama titik, lalu dilanjutkan dengan nilai absis dan nilai ordinat. Nah, agar lebih memahami cara melukis serta menuliskan titik koordinat, berikut disediakan dua contoh soal untuk dipelajari dan difahami. Nah, kita masuk ke contoh 1. Contoh 1 diperintahkan yaitu kita melukis atau menggambar titik koordinat bila mana koordinatnya seperti berikut titiknya ya. Titik A dengan koordinat 3,2, berarti nilai absisnya 3, nilai ordinatnya 2, atau lebih mudahnya nilai x nya 3, kan absis itu x ya, ordinatnya 2 atau y. Nah, bagaimana cara melukis titik A? Nah, kita pertama-tama harus mengetahui dulu nilai absis dan nilai ordinatnya. Nah, di sini kan sudah terpampang jelas nilai absisnya 3 ya, nilai x nya 3, sementara nilai y nya 2. Nah, seperti ini ya, x nya 3 dan y nya 2. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, kita telusuri nilai x3 itu di sebelah mana. Nah, ini kan ada sumbu x, nilai x3 itu ada di sebelah mana? Oh, ternyata di sini ya, nilai x3 itu atau absis 3 itu. Lalu setelah ketemu, kita cari juga nilai ordinatnya atau nilai y-nya. Nilainya di sini kebetulan 2. Nah, untuk mencari nilainya kan ada di sini sumbunya. Kita cari di mana letak 2. Nah, 2 itu kan terletak di sini. Nah, bagaimana cara menggambar titiknya? Nah, kita sambungkan saja nilai x-nya 3 dan y-nya 2 seperti ini. Berarti kan dari 3 ini kita arahkan ke angka 2, ke nilai y2. Nah, kemana arahnya? Kan ke atas. Nah, ini kan ke atas. Boleh disetip-setip seperti ini. Lalu nilai y-nya 2. Nah, nilai y-nya ke sebelah kita arahkan ke nilai x3. Nah, kan ke kanan. Nanti pasti akan bertemu di sebuah titik. Nah, di sini ketemunya. Nah, pertemuan dari nilai absis dan nilai ordinat ini dinamakan titik A. Kebetulan titik A itu koordinatnya 3,2. Nah, seperti itu cara melukis atau menggambar titik koordinat jika titiknya diketahui. Nah, selanjutnya untuk titik B. Untuk titik B nilai x-nya atau absisnya adalah min 4. Di mana min 4? Nah, kita cari di sini min 4. Oh, ternyata di sini min 4. Selanjutnya nilai y-nya adalah 4 ya. Nilai y-nya atau nilai ordinatnya 4. Kita cek di mana nilai ordinat 4. Oh, ternyata di sini. Nah, kita bikin garis yang mempertemukan ya. Kita bikin titik di mana titik ini mempertemukan kedua garis yang akan kita buat. Nah, nilai absisnya min 4, berarti kita arahkan ke atas. Kenapa ke atas? Karena nilai kita akan diarahkan ke nilai ordinatnya ya, ke atas. Nah, di sini ketemunya nanti. Nah, ini ke sini. Nah, ini jadilah titik di sini, perpotongannya ini namanya titik B. Lalu selanjutnya titik C, min 2, min 6. Nah, harus sudah lancar sekarang. Berarti nilai x-nya min 2, mana min 2? Nah, di sini. Nilai y-nya min 6, di mana min 6? Nah, di sini. Nilai x-nya min 2. Oh, sorry, nilai x-nya min 2, maaf ya. Nilai x-nya min 2 ya. Nilai y-nya min 6, berarti ke bawah ke sini. Berarti ini nilai x. Kita kenapa ke bawah? Karena kita menuju nilai ordinatnya. Di mana ordinatnya? Di sebelah bawah. Jadi kita bikin garisnya ke bawah, garis putus-putusnya. Nah, ketemu dengan nilai y-nya min 6. Nah, di sini. Titik perpotongannya ini namanya titik C. Lalu selanjutnya ada juga titik D, 5, min 3. Nah, 5 nya itu adalah nilai x,
atau absis, min 3-nya itu adalah ordinat. Nah, di mana nilai X 5? Oh, ternyata di sini. Lalu selanjutnya nilai Y-nya berapa? Min 3 ke atas atau ke bawah? Kalau min 3 ke bawah. Nah, ini ke sini ya. Berarti dari 5 ke bawah. Karena harus dipertemukan dengan nilai X-nya yang negatif. Nah, di sini. Ini namanya titik E. Atau titik D, maaf ya, titik D. Selanjutnya titik E 6,0. Nah, nilai X-nya 6, nilai Y-nya 0. Di mana itu? Nah, kita cari dulu. Nilai X-nya 6 di mana? Oh, ternyata di sini. Nilai Y-nya 0. Ada nggak nilai Y 0 di sini? Ada. Di mana? Nah, ini dia. Di titik sumbu. Jadi untuk titik E dengan koordinat 6,0, cara menggambarnya gimana? Ya, kita cukup bikin titik di absis 6. Kenapa? Karena nilai Y-nya 0. Nilai Y-nya 0 kan lurus dengan ini. Nah, ini namanya titik E. Selanjutnya titik F 0,-7. 0 itu nilai X, min 7, 0,7 ya, Y 7-nya itu nilai Y. Di mana nilai X 0? Nah, nilai X 0 kan di sini. Kan kalau ke sini 1, ke sini ke kanan 1, ke kiri min 1, maka 0-nya di sini di pusat. Lalu kita arahkan ke nilai Y dengan nilai 7 ke atas atau ke bawah. Angka 7 itu ke atas ya, kalau ke bawah itu min semua. Ke atas berarti sampai angka atau nilai Y-nya 7. Nah, di sini adalah titik F. Selanjutnya titik G itu min 1,0. Min 1-nya itu nilai X, 0-nya itu Y. Nah, min 1 X itu di sini. Min 1 nilai X itu di sini. Lalu karena Y-nya 0 berarti kita bikin titiknya di sini, lurus dengan 0 ya. Ini titik G. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah titik H 0,-5. Nilai X-nya 0 ya, nilai X-nya 0, sementara nilai H-nya min 5. Ini berarti nilai X-nya 0, berarti H, bukan H ya, nilai Y-nya min 5. Kemana? Ke bawah. Berarti di sini. Ini adalah titik H. Nah, seperti itu cara melukis ya sebuah titik koordinat jika diketahui koordinatnya. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh kedua itu adalah tentukan letak kuadran dan koordinat titik-titik di bawah ini. Nah, kita disuruh mencari letak kuadran dan koordinat titik-titik di bawah ini. Nah, kita cari dulu kuadrannya ya. Ada titik apa saja sih di sini? Ada titik L, M, N, P, Q, R, S, T. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah titik yang akan kita cari letak kuadran dan juga koordinatnya. Nah, yang pertama dulu dari L. Nah, L ini terletak di kuadran berapa? Nah, di sini tuh kuadran berapa? Ingat, di kanan atas itu berarti adalah kuadran 2. Di kuadran, kuadran 1 ya. Nah, ini adalah kuadran 1. L itu ada di area kuadran 1. Nah, setelah letak kuadrannya kita tulis, maka kita cari koordinatnya. Titik L itu kita tulis nanti koordinatnya di sini berapa, berapa. Nah, bagaimana caranya? Kita seperti di sini, nilai absis dan nilai ordinatnya. Nilai absisnya berapa? Titik L 6, tulis 6. Lalu nilai ordinatnya berapa? 4, berarti 6,4. Mudah ya. Lalu titik L sudah. Yang kedua titik M. Titik M terletak di kuadran keberapa? Nah, M ini kan terletak di kiri atas. Kiri atas itu adalah kuadran 2. Nah, setelah diketahui di kuadran 2, kita cari koordinatnya. M itu di mana? Nah, M itu kan absisnya atau nilai X-nya min 1. Tulis min 1 ya, ini M. Lalu nilai ordinatnya, nilai Y-nya 2, berarti min 1,2. Selanjutnya titik N. Nah, titik N kan terletak di area ini ya, area kiri bawah. Nah, area kiri bawah itu adalah area dari kuadran ketiga. Nah, setelah diketahui letak kuadrannya, kita cari koordinatnya. Koordinat dari titik N itu berapa? Nah, kita cek absisnya berapa.
absis itu nilai X ya. Nilai X-nya berapa dari NO? Ternyata ini ya, min 4. Lalu setelah absisnya didapat, kita cari nilai ordinatnya. Ordinatnya berapa? Titik N. Oh, ternyata lurus dengan min 7. Berarti nilainya adalah koordinatnya adalah min 4, min 7. Yang selanjutnya titik P. Titik P ini terletak di kanan bawah. Nah, kanan bawah itu adalah area dari kuadran keempat. Nah, setelah diketahui kuadrannya, kita tentukan koordinatnya. Nah, koordinatnya kita lihat dulu nilai absisnya berapa dari P. Nilai absisnya tuh 7. Nah, sudah tulis 7. Lalu nilai ordinatnya adalah min 2. Berarti 7, min 2. Itu untuk nilai P. Selanjutnya ya, karena tinggal cukup di sampingnya saja. Untuk nilai Q. Nah, nilai Q ini kita tentukan letak dari kuadrannya. Letak dari kuadran nilai Q. Nah, di sini kan. Nah, nilai Q ini terletak di perbatasan ya. Kanan atas dengan kanan bawah. Berarti bisa di kuadran 1, bisa juga di kuadran 4. Bisa di K1 atau bisa juga di K4. Ya. Karena terletak di perbatasan. Lalu kita tuliskan koordinatnya. Nilai koordinat Q itu berarti absisnya berapa nilai X-nya? Nilai X-nya 4 ya, berarti tulis 4. Nilai Y-nya lurus dengan 0 ya. Y0 berarti 4,0. Ini koordinatnya. Lalu titik R ya. R ini titiknya terletak di antara kuadran 1 dan kuadran 2. Sehingga bisa juga penulisan seperti ini. Boleh jawabannya kuadran 1, kuadran 2 boleh, atau juga kuadran 1 juga boleh, atau dua-duanya ditulis juga boleh. Nah, titik R ini koordinatnya di mana? Nah, nilai absisnya, nilai X-nya berapa ini? Ini kan kalau 3 nilai Y kan. Absisnya berapa? Absisnya ya 0 ini. X-nya ini kan lurus dengan 0. Jadi 0, nilai ordinatnya 3, 0,3. Selanjutnya titik S. Nah, S ini terletak di antara kuadran 2 dan kuadran 3. Berarti penulisannya boleh, jawabannya boleh di kuadran 2, boleh juga di kuadran ketiga, boleh juga dua-duanya ditulis. Nah, koordinat titik S ini ada di mana? Nah, absisnya berapa absisnya? Absisnya min 6. Sementara ordinatnya atau Y-nya lurusnya dengan 0, berarti min 6,0 itu adalah koordinatnya. Lalu yang terakhir ada titik T. Titik T ini terletak di antara kuadran ketiga dan kuadran keempat. Jadi jawabannya boleh kuadran ketiga, boleh kuadran keempat, atau juga boleh dua-duanya. Nah, titik T ini koordinatnya berapa? Nah, kita lihat titik T. Nilai ordinatnya adalah 0 ya, karena lurus dengan nilai X0 di sini. Sementara nilai Y-nya adalah min 2. Berarti koordinatnya adalah 0, min 2 untuk titik T. Itulah penjelasan mengenai cara melukis dan menuliskan titik ordinat pada bidang kartesius.